Ya, selamat pagi. Saat ini kita akan praktikum anatomi blok 9, pertemuan kedua mengenai kavitas peritoneal dan foregut. Sebelum kita mulai praktikum, saya akan memberikan kuliah pendahuluan terlebih dahulu. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita pada praktikum kali ini. Yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai struktur-struktur dan ruangan-ruangan di kavitas peritoneal. Lalu kita akan masuk ke dalam foregut, di mana foregut dibagi dua, yaitu organ yang termasuk ke dalam foregut adalah gaster dan duodenum. Jadi kita akan mengidentifikasi dan menjelaskan struktur-struktur serta bagian di gaster, juga mengidentifikasi dan menjelaskan struktur-struktur dan bagian duodenum. Juga kita akan mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai pendarahan dan persyarafan foregut. Ya, ini overview kita pada hari ini. Jadi yang kita pelajari adalah kavitas peritoneal dan foregut, di mana kavitas peritoneal nanti kita akan lihat omentum maius, minus, serta ligamentum-ligamentum yang termasuk di dalamnya, juga ruangan-ruangan yang terdapat di dalamnya. Ya, lalu dari foregut kita akan bahas mengenai gaster dan duodenum. Dan juga sedikit mengenai saluran biliar dan juga saluran pankreas. Ya, kita mulai yang pertama, yaitu kita bahas kavitas peritoneal terlebih dahulu. Ya, jadi pada pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai dinding abdomen ya. Di sini dinding abdomen anteriornya sudah dilepas, bisa kita lihat bahwa yang saya tunjuk oleh dengan pointer ini adalah dinding abdomen anteriornya. Ya, di mana berarti di sini adalah peritoneum parietalisnya sudah dilepas. Ya, sehingga terlihat kavitas peritonealnya. Ya, kita bisa lihat pada yang ditunjuk warna merah, ini adalah ligamentum falciforme. Ini yang menghubungkan antara HEPA dengan dinding depan abdomen atau dinding anterior abdomen. Ya. Lalu yang ditunjuk oleh warna biru ini adalah HEPA atau riva. Ya. Lalu ini ada omentum maiusnya. Ya. Nanti bisa kita lihat bahwa omentum maius itu merupakan lipatan peritoneum dari curvatura major gaster sampai ke mesokoron transversus. Ya, nanti kita akan lihat yang lebih di zoom-nya. Ya, ini yang sudah lebih di zoom-nya. Ya, kita lihat bahwa ya yang ditunjuk oleh warna hijau ini adalah ligamentum falciformenya. Ya, nanti dia akan menghubungkan antara HEPA dengan dinding anterior abdomen. Ya, lalu ini adalah HEPA atau rifanya. Ya, ini gastranya. Ya, jadi kalau kita lihat ini ada gaster yang ditunjuk oleh panah kuning, sehingga bisa kita bayangkan bahwa curvatura majornya ada di daerah sini. Ya, makanya nanti dari sini nanti dia akan membentuk lipatan peritoneum ke bawah lalu masuk lagi dan nanti dia akan berhenti di mesokoron transversus. Ya, makanya bisa kita lihat bahwa yang ditunjuk oleh panah berwarna biru muda ini ada omentum maiusnya. Ya. Ya, jadi nanti juga kita akan bahas mengenai ligamen-ligamen peritoneum ya. Ini merupakan lipatan peritoneum ya, tapi double rea, jadi dia ganda, lipatan ganda. Dia akan menghubungkan antara organ maupun organ ke dinding abdomen ya. Salah satunya tadi sudah kita bahas adalah ligamentum falciforme. Ya, nanti dia ini ada lipatan peritoneum di mana dia akan menghubungkan HEPA dengan dinding anterior abdomen. Ya. Lalu di sini mau kita lihat kompartemen ya. Jadi di dalam kavitas peritoneum itu dibagi menjadi dua kompartemen berdasarkan mesokoron transversus ya. Jadi patokannya ada ini ya yang ditunjuk oleh panah hijau. Ini ada mesokoron transversusnya, sedangkan koron transversalisnya
Ini sudah diangkat ya, jadi ini komentar face habisnya sudah ada diangkat, jadi dibalikan. Ya, ini ada batasnya. Di mana nanti bagian di atas ini kita sebut sebagai kompartementum suprakorika. Ya, sedangkan yang di bawah sini adalah kompartementum infrakorika. Ya, lalu bisa kita lihat nanti di sini akan ada colon ascendens dan di sini akan ada colon descendens. Di sebelah lateral dari kedua kolon tersebut ya, baik itu kolon ascendens maupun kolon descendens, ini akan terbentuk ruangan, ya, ruangan dengan dinding posterior dari abdomen, ya, ya, kurang lebih di sini ya. Di sini kita lihat ada ruangannya, ya, di tempat yang ditunjuk oleh panah biru, ya. Sebenarnya dia masih banyak, dia ke bawah juga ke sini, nanti dia juga dari atas ini ke bawah sini, ya. Ruangan ini kita sebut sebagai recessus paracorika atau bisa juga kita sebut sulcus atau sulci kalau banyak ya, sulci paracorika. Ya. Lalu ini yang kita bikin border lalu kita tandai warna biru, ini menunjukkan adalah kompartementum infrakorikanya. Ya, kompartemen. Sedangkan kompartementum suprakorikanya berarti berada di atas ini. Ya. Ya, lalu kita akan bahas ke kompartementum suprakorikanya. Ya, kita di sini bisa lihat bahwa yang ditunjuk oleh panah hijau ini ada ruangan antara diafragma dengan HEPA. Ya, maka di sini adalah recessus subvenica karena dia terletak di bawah diafragma ya. Jadi di bawah phrenic vein, jadi makanya kita sebut ini recessus subvenicus atau recessus subvenica ya. Di sini ada yang dextra dan di sini nanti ada yang sinistranya. Ya, lalu ini adalah HEPA-nya atau kalau mau lebih spesifik bisa kita sebut ini adalah robust dextra HEPA ya. Lalu ini tadi sudah sempat dibahas bahwa ini ada ligamentum falciformnya. Ya. Lalu bisa kita lihat di sini ini adalah omentum minusnya ya. Jadi kita lihat bahwa di sini berasal dari incisura. Maaf, bukan incisura ya. Dari curvatura minor gasta, lalu dia menyambungkan dengan HEPA serta duodenum, ini adalah omentum minusnya. Kalau ditanya ligamennya, berarti ini adalah ligamentum hepatogastrika karena ini menghubungkan HEPA dengan gasta ya. Ya, ini gastanya nih yang ditunjuk oleh Pak Nabil ya. Makanya ini ada ligamentum hepatogastrika. Ya, atau yang merupakan bagian dari omentum minus. Ya, lalu ini omentum maiusnya ya yang ditunjuk oleh panah berwarna ungu. Ya, lalu kita lebih zoom ya. Kita bisa lihat di sini juga ada ligamentum yang menghubungkan antara duodenum ya. Jadi bisa kita lihat bahwa ini sudah duodenumnya yang saya tunjuk oleh pointer. Ini HEPA-nya sehingga ya ini ada ligamentum yang menghubungkan antara duodenum dengan HEPA. Jadi ini adalah ligamentum hepatoduodenal di mana di dalam ligamentum hepatoduodenal itu terdapat trias porta. Ya, nanti trias porta akan dibahas. Yaitu isinya ada vena porta, arteria hepatica propria, dan juga ductus choledocus. Ya, ya ini HEPA-nya yang ditunjuk oleh panah berwarna hijau. Ini yang ditunjuk oleh panah berwarna kuning, ini ligamentum falciformnya. Lalu yang ditunjuk oleh panah berwarna ungu, ini adalah duodenum ya. Ini yang pars superiornya. Dia bermasuk ke pars descendens ya. Nah, lalu kita lihat bahwa dari sini ada dimasukkan sonde ya, atau ya pokoknya kita ada dimasukkan sesuatu ya, sonde alat ke dalam suatu ruangan di sini. Ya, inilah yang kita sebut foramen ruangan ini ya, pintu masuk ini. Yang kita sebut sebagai foramen omentare atau foramen epiploicum ya. Dimana ini merupakan tempat masuk ke dalam bursa omentaris. Ya, nanti akan terbentuk ruangan antara omentum maius dan minus, itu ada bursa omentarisnya.
Ya, di belakang. Ya. Lalu ini ada potongan transversal setinggi T12. Ya, ini setinggi T12. Ya, dari sini akan lebih terlihat lagi foramen omentale atau foramen epiploicumnya. Ya, bisa kita lihat bahwa ini ada ke sini ada bagian posterior, lalu ini ada bagian anterior. Ya, ini bagian dextra dan ini bagian sinistranya. Ya, kenapa ini sinistra? Karena di sini ada rien, ya, ada spleen, ada limfa, dan gastranya juga lebih condong ke arah sini. Ya, yang ditunjuk oleh panah biru ini adalah vena cava inferior. Ya, lalu ini adalah yang ditunjuk oleh panah berwarna biru juga. Ini adalah vena porta. Lalu yang ditunjuk oleh panah berwarna hijau ini adalah saluran ductus corydochus, dan yang ditunjuk oleh panah berwarna merah ini adalah arteri hepatica propria. Di mana kita tahu bahwa tiga ini merupakan isi dari ligamentum hepatoduodenale. Ya, atau bisa kita sebut juga trias porta. Ya, maka yang diberi highlight warna ungu ini adalah ligamentum hepatoduodenalenya. Ya, yang berisi trias porta. Ya. Lalu kita ketahui bahwa foramen omentale ataupun foramen epiploicum mempunyai batas, ya. Di anteriornya dia dibatasi oleh ligamentum hepatoduodenale, di posteriornya oleh vena cava inferior, di bagian superiornya oleh hepa yang tidak kelihatan ya karena kita sudah potong, lalu di bawahnya itu ada oleh duodenum pars superior. Ya, sehingga bila kita melihat posisi seperti ini, kita bisa lihat bahwa ini ada vena cava inferior, dan ini ada ligamentum hepatoduodenale, dan di sini terdapat ruangan. Ya, maka inilah yang kita sebut foramen omentale, ya, atau foramen epiploicum. Jadi yang ditunjuk oleh panah berwarna kuning, inilah yang kita sebut sebagai foramen omentale. Ya. Lalu ini adalah aorta, ini aorta abdominalis, ya, karena dia setinggi T12 maka dia akan memberikan cabang. Ya, cabang ini adalah truncus coeliacusnya. Ini yang nanti akan kita bahas pada pendahan Forgat. Karena pendahan Forgat semuanya asalnya arteri utamanya adalah truncus coeliacus, ya. Nantinya truncus coeliacus akan bercabang menjadi arteri-arteri kecil lain. Ya, lalu ini adalah renal dextra, ya, ini ginjal kanan. Lalu ini adalah glandula suprarenal yang sinistra. Lalu ini ada rien. Ini adalah gasta, ya, yang oleh panah berwarna hijau ini adalah gasta. Yang di bawah ini, ya. Lalu ini adalah, kita lihat di sini terdapat ligamentum antara gasta menuju ke limpa atau ke rien, ya, ke spleen, ya, karena dia menghubungkan antara gasta dengan rien atau spleen, maka yang ditunjuk oleh panah berwarna ungu itu ini adalah ligamentum gastrosphrenicus atau ligamentum gastromyenicus, ya. Lalu yang di highlight ini adalah busa omentalisnya. Jadi busa omentalis akan berada di daerah sini, ya. Nanti dia akan masuk, kavitasnya itu dari foramen omentale atau epiploicum, lalu dia akan masuk ke busa omentalis, ya, di daerah yang di highlight oleh warna oranye ini, ya. Ya, lalu kita akan membahas mengenai gasta, ya. Sebelum kita bahas gasta, kita akan lihat dulu di sini. Di sini pada panah yang berwarna kuning terdapat bagian esofagus. Ya, ini masih bagian esofagus yang pars abdominalis. Ya, nanti dia di sini dia akan masuk ke
ostium cardiac gasta ya, atau orifice cardiac gasta ya. Lalu ini ada yang ditunjuk oleh panah berwarna hijau, ini ada organ gastanya. Lalu kita lihat bahwa di sini terdapat kurvatura atau lekukan ya yang berwarna biru. Kurvatura yang berada di sini yang lebih besar ya dan berada di luar ini kita sebut sebagai kurvatura mayor ya. Nanti kurvatura mayor ini akan membentuk omentum maius. Ya, sedangkan di dalam kita bisa lihat juga terdapat kurvatura ya, terdapat lekukan juga tapi lebih kecil. Ya, ini adalah kurvatura minornya. Ya, ini akan membentuk omentum minus di saat nanti dia membentuk lipatan peritoneum yang menghubungkan antara gasta serta duodenum dengan hepa. Ya, nanti jadi dari sini asalnya sih omentum minus ya, titik awalnya omentum minusnya ya. Nah, ya ini ya kurvatura minornya. Ya. Lalu kita akan masuk ke dalam bagian-bagian gasta maupun struktur-struktur di dalamnya ya. Jadi bisa kita lihat bahwa ini ada pintu masuk ke gasta dari esofagus ya. Ini yang kita sebut dengan ostium cardiaca gasta ya, atau orificium cardiaca gasta. Boleh ya. Salah satunya mau ostium mau orificium masih boleh. Ya, lalu di sini terdapat lekukan ya. Lekukan ini yang kita sebut sebagai incisura cardiaca gasta. Ya, lalu ini ada incisura, maaf bukan incisura ya. Ini kurvatura mayor, lalu ini kurvatura minornya ya. Lalu ini adalah di dalam gasta nanti akan terdapat lipatan-lipatan ya. Lipatan ini yang kita sebut Luge gasta. Ya, jadi lipatan-lipatan ini yang nanti kita sebut sebagai Luge gasta. Ya. Lalu ini ada incisura angularis pada yang ditunjuk oleh panah merah yang di bawah. Ya. Lalu yang ditunjuk oleh panah merah ini adalah antrum pilavicum. Lalu yang ditunjuk oleh panah berwarna coklat tua ini adalah sudah masuk ke canalis pilavicumnya. Ya, gasta sendiri dibagi 4, yaitu dari daerah atas ini yang biasa kita sebut fundus, ya, yang kita lihat berwarna merah. Lalu yang warna oranye ini, karena dia di sekitar orificium cardiac, berarti kita sebut cardiac gasta. Ya, cardiac gasta. Lalu yang berwarna kuning ini adalah corpusnya ya, badannya. Ini ada corpus gasta. Lalu dari batas incisura angularis yang berwarna biru ini adalah pylorus gasta ya. Jadi ini merupakan bagian-bagian gasta. Ya. Nanti di sini di daerah ujung dari pylorum atau pylorus biasanya kita akan temukan otot ya, otot yang mengelilingi yang fungsinya untuk membuka tutup gasta dengan duodenum ya. Jadi kalau kita lihat di gambar yang ini ya, ini adalah gastanya ya. Lalu yang ditunjuk oleh panah berwarna biru muda ini adalah sudah bagian pilorumnya ya. Nah, otot-otot ini yang merupakan musculus spinta pylonicum ya. Jadi ini musculus spinta pylonicumnya atau musculus spinta spiralicus ya. Lalu ini nanti dia akan menyambung dengan duodenum ya. Jadi itu ada struktur-struktur juga bagian-bagian gasta ya. Ya, kita akan masuk ke pendahan gasta. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa pendarahan gasta dominan di arteri utamanya adalah truncus squariacus ya, karena gasta berada di foregut sehingga pendarahannya dia semuanya oleh truncus squariacus. Ya, jadi sebenarnya akan lebih gampang
untuk kita membayangkannya bahwa jika kita tahu pembagian antara foregut, midgut, dan hindgut, maka kita akan lebih gampang untuk melihat pendarahannya. Karena pendarahannya itu berdasarkan cabang utamanya itu berdasarkan 3 itu, foregut, midgut, dan hindgut. Di mana foregut nanti diperdarahi oleh truncus squariacus atau artery celiaca, ya. Nanti midgut oleh artery mesenterica superior dan hindgut oleh artery mesenterica inferior. Ya, makanya nanti semua pendarahan yang berada di foregut, yaitu di higasta dan duodenum, itu semuanya itu cabangnya dari artery celiaca, ya, atau truncus squariacus. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa yang ditunjuk oleh panah merah ini ada truncus squariacusnya. Ya, nanti truncus squariacusnya dia akan bercabang 3. Ya, ke kiri dia menjadi artery splenica, ya, untuk memperdarahi limpa. Biarpun nanti dia akan bercabang juga untuk memperdarahi bagian curvatura major dari gasta. Ya, lalu dia ke kanan dia menjadi arteri hepatica communis, nanti dia akan bercabang menjadi arteri hepatica propria untuk memperdarahi daerah hepa, dan juga arteri gastroduodenal, ya, dia untuk memperdarahi bagian duodenum dan juga pankreas, ya, sedikit. Lalu ada satu lagi, ini yang ke atas, ya, yang ditunjuk oleh panah kuning. Biar kita lihat arahnya, ini menuju ke curvatura minor dari gasta, ya, tapi sebelah kirinya, ya. Jadi ini ada sebelah kirinya, ini sebelah kanannya, ya. Ini juga sama, ini sebelah kirinya, ini sebelah kanannya, ya, sehingga ini adalah arteri gastrica sinistra, ya. Jadi cabang dari truncus squariacus 3 utamanya adalah, yang pertama adalah ke kiri menjadi arteri splenica, lalu ke kanan menjadi arteri hepatica communis, dan nanti dia akan menuju ke arah curvatura minor menjadi arteri gastrica sinistra, ya. Gasta akan lebih mudah jika kita bisa membedakan antara curvatura minor dan mayor, ya, karena curvatura minor diperdarahi oleh arteri gastrica dextra dan sinistra, ya, di mana kita tahu tadi bahwa arteri gastrica sinistra merupakan cabang langsung dari truncus squariacus, ya. Ini yang ditunjuk oleh panah merah ini adalah arteri gastrica sinistranya, ya. Sedangkan yang ditunjuk oleh panah warna kuning ini merupakan arteri gastrica dextranya, di mana arteri gastrica dextra merupakan cabang dari arteri hepatica communis, ya. Jadi nanti arteri hepatica communis dia akan mempercabangkan 3, ya. 1 ke arteri hepatica propria, ke arteri gastroduodenalis, dan nanti satu lagi ke arteri gastrica dextra, di mana arteri gastrica dextra nanti akan berjalan menuju ke curvatura minor, ya. Di sini dia akan beranostomosis dengan arteri gastrica sinistra, ya. Lalu ini merupakan arteri hepatica communis, ya. Kita akan melihat cabangnya. Yang ditunjuk oleh panah warna kuning ini adalah arteri hepatica propria, di mana nanti arteri hepatica propria juga akan bercabang lagi menjadi arteri hepatica dextra dan sinistra, ya, untuk memperdarahi lobus dextra dan sinistra hepa. Dan satu lagi adalah menjadi arteri cystica, ya, di mana dia akan memperdarahi vesica ferea, ya. Tapi untuk arteri hepatica dextra, sinistra maupun arteri cystica nanti akan dibahas di blok 10, ya, khusus mengenai hepa dan vesica ferea, ya. Lalu cabang kedua adalah arteri gastroduodenalis, ya, yang ditunjuk oleh panah berwarna biru ini adalah arteri gastroduodenalis, di mana nanti dia akan mempercabangkan
arteri gastroomentale dextra ya, atau arteri gastroepipoica dextra, di mana dia akan mempersyarafi curvatura mayor dari gasta dari arah kanan sini, dan satu lagi dia akan turun menjadi arteri pancreatica duodenalis superior ya, untuk mempadalahi daerah duodenum serta pankreas ya. Dan cabang terakhir yang tadi sudah dibahas ya, cabang ketiga dari arteri hepatica communis adalah arteri gastrica dextra ya, dimana dia akan mempadalahkan curvatura minor ya, dia akan berjalan di daerah curvatura minornya ya. Ya, gambar ini kita mau lihat. Nah, ya, ini adalah arteri gastroduodenalisnya, di mana nanti dia akan mempercabangkan yang ditunjuk oleh panah berwarna kuning. Ini ada arteri gastromentalis atau gastroepiploica yang dextra ya, nanti dia akan bergabung dengan arteri anastomosis dengan arteri gastroomentale atau arteri gastroepiploica yang sinistra ya. Ya, nanti dia akan ke bawahnya, ini nggak kelihatan ya, arteri pancreatica duodenalis, arteri pancreatico duodenalis superiornya nggak kelihatan ya, karena ketutup ya. Lalu ini arteri splenicanya ya, bisa kita lihat nanti ini ada limpa, nanti dia berjalan di belakang gasta si arteri splenicanya, lalu dia akan ya, yang ditunjuk oleh panah merah ini ya, dia akan berjalan menuju limpa. Ini ada arteri splenicanya. Nanti arteri splenica itu selain mempadalahi limpa, dia akan memberikan cabang ya, ada 2 cabang yang penting untuk gasta, yaitu cabang yang berwarna kuning ya, ini pada bagian fundus atau pada bagian superior. Ini adalah arteri gastrica brevis ya, yang ditunjuk oleh panah kuning ini adalah arteri gastrica brevis yang merupakan cabang dari arteri splenica ya. Lalu yang ditunjuk oleh panah berwarna biru ini juga merupakan cabang dari arteri splenicanya, yaitu ini ya, kita bisa lihat bahwa ini akan berjalan menuju ke curvatura major gasta ya. Maka ini adalah arteri gastroomentalis atau gastroepiploicum yang sinistra ya. Ya, lalu kita akan lihat persyarafannya ya. Ini merupakan pada yang ditunjuk oleh panah berwarna biru ini adalah truncus valgus ya, atau truncus vagal yang anterior ya, sedangkan yang ditunjuk oleh panah berwarna merah ini adalah truncus vagal yang posterior. Sedangkan ini yang terlihat di belakang sedikit besar, ini merupakan ya, yang ditunjuk oleh panah berwarna kuning, ini merupakan ganglion dan plexus squariaca ya. Ini merupakan persyaratan untuk gasta dan Fogat ya, jadi duodenum juga termasuk ya. Ya, lalu kita akan masuk ke duodenum ya. Kita lihat dulu saja bagian duodenum. Jadi duodenum itu mempunyai 4 bagian ya. Yang bagian pertama atau bagian first biasanya kita sebut, ini adalah duodenum pars superior ya, karena dia letaknya di atas, maka bagian pertama ini yang ditunjuk oleh panah merah ini adalah duodenum pars superiornya ya. Lalu pada bagian kedua yang ditunjuk oleh panah berwarna kuning, karena dia berjalan turun, maka ini adalah duodenum pars descendens-nya. Pada bagian ketiga yang ditunjuk oleh panah berwarna biru, karena dia berada di bawah, maka dia disebut juga duodenum pars inferior. Namun dia juga punya nama lain, yaitu duodenum pars horizontalis, karena dia berjalan horizontal ya. Lalu pada panah yang ditunjuk panah hijau ini, karena dia sudah mulai naik,
Ini adalah duodenum pars ascendens-nya ya. Nanti kita akan lihat bahwa duodenum itu dia merupakan organ yang terletak, ada bagian yang berada di intraperitoneal dan juga ada bagian yang berada di ekstraperitoneal ya. Jadi pada awalnya kan gasta, kita tahu bahwa gasta terletak di intraperitoneal ya. Gasta jadi saat posisi awal ini yang pada bagian pertama ini merupakan bagian masih intraperitoneal ya. Lalu dia berjalan keluar ke ekstraperitoneal ya, pada bagian 2-3 ini masih ekstraperitoneal. Lalu dia akan masuk di bagian sekitar bagian 4 ini ya. Bagian 4 sudah ada bagian yang masuk ke intraperitoneal dan dia akan melanjutkan ke yeyunum ya. Ini yang ditunjuk oleh panah berwarna kuning adalah yeyunum ya. Sedangkan yang ditunjuk oleh panah berwarna ungu ini merupakan batas antara duodenum dan yeyunum ya. Ini yang biasa kita sebut flexura duodeno yeyunaris ya. Ini flexura duodeno yeyunarisnya ya. Ya, lalu kita akan lihat ya bagian dalamnya duodenum yang pars descendens ya. Di sini terdapat 2 tonjolan penting ya yang merupakan struktur yang harus kita tahu ya. Yaitu di bawah sini ada papilla duodenum major dan nanti di atas sini adalah papilla duodenum minor. Tapi untuk mengetahui hal itu kita harus lihat dulu perjalanannya. Apa yang membuat terdapat lekukan pada bagian itu? Ya, jadi bisa kita lihat bahwa nanti sekresi dari pankreas maupun dari vesika farea itu dia harus masuk ke dalam saluran pencernaan kita ya, harus masuk ke saluran gastrointestinal kita. Nah, masuknya melalui mana? Ya melalui duodenum pars descendens ini nanti. Ya, kita lihat ya. Ini bisa kita lihat pada saluran yang ditunjuk oleh panah biru ini, kita bisa lihat bahwa ini merupakan saluran dari vesika farea dan hepa ya. Ini adalah ductus choledocusnya. Ya, ini merupakan ductus choledocus yang ditunjuk oleh panah berwarna biru. Lalu ini merupakan pankreas ya. Kalau ini nggak kebayang, ini pankreasnya. Ya. Lalu yang ditunjuk oleh panah berwarna biru muda, ini adalah ductus pancreaticusnya. Ya. Nanti ductus pancreaticus dan juga ductus choledocus dia akan bersatu ya. Yang ditunjuk oleh panah berwarna hijau ini membentuk ampula hepatopancreatica ya, atau kita biasa sebut juga ampula Vatteri. Ya, dari sini dia akan masuk ya, dia akan membentuk tonjolan. Ya, maaf. Ya, nanti bukan. Nah, yang bawa ke panah yang berwarna merah dia akan membentuk tonjolan, membentuk papilla duodeni major. Ya, nanti di sini terdapat lubang dan dia nanti akan mengeluarkan sekresi. Ya. Lalu yang ditunjuk oleh panah berwarna ungu ini juga merupakan ductus pancreaticus, tapi ini merupakan ductus pancreaticus accessoris. Ya, jadi ini bukan ductus utamanya. Ya, ductus utamanya itu adalah ductus pancreaticus yang ditunjuk oleh panah berwarna biru. Lalu ini adalah ductus pancreaticus yang aksesori. Ya, dimana dia akan berjalan sendiri dan dia akan melakukan sekretnya. Ya, di sini dia akan membuat tonjolan. Ya, di sini di atas. Ya, ini yang kita sebut ya di panah yang ditunjuk oleh warna kuning, ini yang kita sebut papilla duodeni minor ya. Jadi secara posisi papilla duodeni minor berada di atas papilla duodeni major ya. Nah, ini kalau kita buka bisa kita lihatnya dari warna ya. Ini warnanya ini berwarna hijau. Ini yang kita sebut ductus choledocusnya ya. Ini nanti merupakan saluran empedu ya, saluran biliar, ductus biliarisnya di sini ya.
Di sini lalu di sini adalah ya yang ditunjuk oleh panah merah ini ada ductus comedocousnya. Lalu di panah yang berwarna ungu ini adalah ductus pancreaticusnya. Ya, kita bisa lihat bahwa dari sini dan dari sini dia menyatu ya di daerah sini. Nah, penyatuannya ini yang kita sebut ampula hepatopancreaticus ya, yang ditunjuk oleh panah berwarna biru kurang lebih ya daerah sini ya. Lalu dia nanti akan terus berjalan dan dia keluar disekresikan ke duodenum. Jadi bisa kita lihat bahwa yang saya tunjuk oleh pointer ini adalah bagian duodenum pars descendens-nya ya. Jadi ini adalah papilla duodeni majornya ya daerah sini. Ya, yang ditunjuk oleh panah warna hijau. Ya, lalu ini kita akan melihat struktur pembuluh darahnya ya. Yang ditunjuk oleh panah berwarna merah ini adalah arteri gastroduodenalis ya. Kita bisa lihat bahwa ini hepatika komunisnya. Ya, lalu ini ada yang naik ke atas ya, arahnya lihat ini kan hepa. Ini arahnya ke hepa, berarti ini hepatika proprianya. Ya, gastra kan ke sini dia, jadi harusnya tidak mungkin ke arah kanan sini. Jadi dia harusnya ke arah kiri sini. Berarti arah ke kanan sini ini adalah arteri gastroduodenalisnya. Ya. Di mana di sini dia sudah cabangnya sudah bukan arteri pancreatico duodenalis superior lagi. Ya, karena ini sudah arteri pancreatico duodenalis superior yang cabang anteriornya ya. Jadi nanti dari arteri gastroduodenalis dia akan mempercabangkan pembuluh darah satu menjadi gastroomentarius dextra dan satu lagi adalah arteri pancreatico duodenalis ya. Di daerah sini pancreatico duodenalisnya. Lalu nanti dari arteri pancreatico duodenalis dia juga masih akan mempercabangkan lagi menjadi dua, yaitu arteri pancreatico duodenalis superior anterior dan arteri pancreatico duodenalis superior posterior ya. Jadi nanti dia akan bercabang dua, posisinya itu seperti menjepit ke pankreasnya ya. Jadi satu ke depan dan satu ke belakang nanti ya. Ya, lalu dari sini pun akan terlihat ya pada panah yang ditunjuk oleh panah biru ini ada arteri pancreatico duodenalis yang inferior, tapi perlu kita ingat bahwa arteri ini bukan merupakan cabang dari tuncus coeliacus, melainkan arteri ini merupakan cabang dari arteri mesenterica superior yang seharusnya memperdarahi midgut ya. Nah, ini kita lihat ya bagian belakang. Ini kita lihat dari bagian posteriornya ya. Jadi ini kita angkat sedikit. Jadi ini ada bagian posterior. Ini bagian anteriornya di sebelah sananya. Lalu ini ada bagian atas. Ini bagian bawah. Ya, ini ada duodenum pars descendens-nya. Bisa kita lihat bahwa arteri arteri pancreatico duodenalis yang superior posterior nanti dia akan berjalan di belakang ya dari pankreas, karena ini pasti pankreas ya, karena ini kan sudah duodenum berarti ini pankreas, dia akan berjalan di belakang pankreas ya. Sedangkan dari bawah dari arteri mesenterica superior dia juga mempercabangkan arteri pancreatica duodenalis yang inferior dan dia juga nanti akan bercabang menjadi yang anterior dan inferior ya. Yang ini bagian inferiornya ya. Dan ini nanti bagian anteriornya. Ya, sekian pendahuluannya. Selamat belajar saat praktikum dan terima kasih.